Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, segenap pengurus yayasan, jajaran pimpinan dan dewan asatidzah dari ma'had yang insyaallah diberkahi ini. Bahagia sekali bisa berkunjung, berziarah ke tempat ini, dan ini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang didasarkan karena cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur yaumil qiyamah. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan yaghbituhumun nabiyyun was-salihun. Bahkan para nabi dan orang-orang saleh itu ghibtah, merasa takjub dan menginginkan kedudukan yang sama yang didapatkan oleh orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara anugerah orang-orang yang saling bertemu karena Allah, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berpisah juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan naungan untuk mereka nanti di hari kiamat. Fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di bawah naungannya kelak di hari kiamat yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berkumpul, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga kita mendapatkan anugerah tersebut di hari kiamat dengan pertemuan kita di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Amin ya rabbal alamin. Tadi waktu pertama kali masuk ke masjid ini untuk melakukan sholat zuhur, saya takjub dengan tagline dari ma'had kita ini, Ma'had Tuhfatul Islam ya. Tagline-nya bagus nih, adab dan Quran, adab and Quranic boarding school. Jadi yang ditonjolkan di awal itu adab. Subhanallah. Memang adab ini nomor satu dalam pendidikan. Nomor satu. Bukan hanya pendidikan di ma'had atau di boarding school, tapi juga pendidikan di rumah. Yang pertama kali itu adab. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam
Beliau pernah bersabda, menegaskan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq wa fi riwayah salihal akhlaq. Saya ini hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Adab dan akhlak, jangan kita berpikir itu sebatas adab dalam bermuamalah, dengan adab berinteraksi antara guru dengan murid, antara orang tua dengan anaknya, antara teman dengan sahabatnya. Tidak, adab jauh lebih dari apa yang kita sangka. Bahkan adab yang paling tinggi adalah al-adabu ma'allah, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, yang pertama yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah tujuan utama beliau diutus untuk memperbaiki akhlak manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena adab itu kan ada 3 kata para ulama. Ada berapa adik-adik? Ada 3. Yang pertama, yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya adalah al-adabu ma'allah, adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-adabu ma'an nabi alaihi salatu wassalam, adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian yang ketiga adalah adab kita kepada hamba-hamba Allah yang lain, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. 3 itu saja intinya. Maka yang pertama kali jadi fokus perhatian Al-Quran dan fokus dakwah Nabi adalah memperbaiki adab, terutama adab kita kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian dibahasakan dalam kitab-kitab akidah sebagai tauhid. Apa? Tauhidullah. Kalau kuat hubungan kita, baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan baik hubungan kita dengan hamba-hamba Allah yang lain. Ini saling terkait. Orang yang tidak memiliki adab dan akhlak yang mulia terhadap hamba-hamba Allah yang lain, berarti ada yang cacat pada keimanannya, atau ada yang kurang pada keimanannya, akidahnya dan tauhidnya. Saling terkait. Makanya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenungi Al-Quran, sejak awal Allah mengajarkan adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah beliau. Ingat, santri-santri ingat surat Abasa? Hafal ya? Ada yang hafal? Insyaallah ada hadiah nih. Hah? Coba dibaca beberapa ayat pertama. Angkat tangan, siapa yang mau baca? Ada hadiah nih, insyaallah. Masa nggak ada yang? Insyaallah semua hafal, saya yakin. Cuman harus berani, harus berani. Tafadhal. Siapa? Antum? Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu adz-dzikra. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ini beliau nanti, nama antum siapa? Adrian, nanti dapat hadiah nih. Insyaallah dapat hadiah. Baik, sekarang pertanyaan Ustadz. Tadi ayat yang dibacakan itu berbicara tentang apa? Ada yang bisa jelasin sedikit? Itu kan kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sedang berdakwah kepada para pemuka-pemuka kafir Quraisy, yang menurut Rasulullah SAW kalau mereka ini masuk Islam, maka semua pengikutnya akan masuk Islam.
Sehingga Rasulullah SAW serius mendakwahi mereka. Tiba-tiba ketika Rasulullah SAW sedang serius berdialog mendakwahi mereka, tiba-tiba ada yang datang menginterupsi. Siapa yang datang? Ada yang tahu? Barakallahu fiik. Kakek-kakek yang buta. Namanya tahu siapa? Ada yang tahu namanya? Barakallahu fiik. Fadal. Abdullah bin Ummi Maktum. Nama antum siapa? Ahsan, barakallahu fiik. Ini dapat hadiah juga nih, ntar. Atau ntar aja ya, selesai kajian ya. Selesai kajian. Ntar dapat hadiah kabur nih. Bismillah. Abdullah bin Ummi Maktum. Abasa wa tawalla. Dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuka masam, kemudian dia memalingkan wajah. Gara-gara apa? Anja'ahul a'ma. Datang seorang laki-laki yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ditegur Nabi kita yang mulia, yang beliau adalah manusia yang paling beradab, paling mulia yang pernah lahir ke muka bumi. Bahkan Allah sendiri mentazkiyah, memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada di atas akhlak yang agung dan mulia. Kendati demikian Allah menegur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tegurannya ini diabadikan di dalam Al-Qur'an jadi pelajaran buat kita. Beliau bermuka masam, memalingkan wajah gara-gara ada seorang laki-laki buta datang menginterupsi, padahal Rasulullah sedang serius mendakwahi para pemuka Quraisy. Padahal dia ingin menyucikan dirinya. Ini laki-laki buta ini, Abdullah bin Ummi Maktum. Dia bukan seorang yang terpandang, bukan dari kabilah yang besar. Pertanyaannya, kira-kira Abdullah bin Ummi Maktum ini ketika Rasulullah bermuka masam memalingkan wajah, kira-kira Abdullah bin Ummi Maktum ini tersinggung apa enggak? Hah? Enggak. Kenapa enggak tersinggung? Karena buta. Beliau tidak melihat Rasulullah SAW bermuka masam dan memalingkan wajah. Jadi yang namanya adab dan akhlak, khususnya dalam interaksi kita dengan manusia yang lain, itu nggak ada sangkut pautnya dengan apakah orang itu tersinggung atau tidak. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik adalah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Surat Abasa ini termasuk di antara surat-surat Makkiyah. Ada yang tahu surat Makkiyah itu apa? Santri? Apa surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat, oh Masya Allah. Apa? Surat Makkiyah itu surat apa? Hijrah. Ahsanta. Surat-surat yang Allah turunkan sebelum Nabi hijrah. Walaupun boleh jadi turunnya tidak di Mekah. Nah, biasanya surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah itu biasanya berbicara tentang iman, tentang akidah, tentang tauhid, tentang keimanan kepada hari kebangkitan, tentang surga, neraka. Intinya tentang keimanan, tentang akidah. Tiba-tiba surat Abasa ini berbicara tentang adab dan akhlak. Maka para ulama menjelaskan ini menunjukkan bahwasanya adab dan akhlak yang mulia itu bagian dari keimanan dan akidah. Tidak bisa dipisahkan. Maka saya suka sekali dengan tagline-nya, adab. Tapi adab dalam cakupan maknanya yang luas. Bukan hanya sebatas adab kita dalam berinteraksi dengan sesama manusia, tidak. Tapi lebih luas daripada itu, ada adab dengan Allah, yaitu tauhid. Ada adab kita dengan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasallam, yaitu ittiba kita. Jadi adab itu cakupannya luas. Cakupannya luas. Kita kembali kepada ayat yang tadi.
Jadi sejak awal dakwah Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menekankan urusan adab dan akhlak yang mulia ini. Karena sehebat apapun, ini nasihat khususnya buat santri-santri kita yang tercinta, sehebat apapun kalian, sepintar apapun kalian, sejenius apapun kalian, sebanyak apapun ilmu kalian, kalau tanpa adab itu percuma. Percuma. Kenapa saya katakan demikian? Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti silakan dibuka dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Mereka di sini adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau kalau bersikap kasar, berhati keras kepada para sahabatmu, lam faddu min haulik, niscaya para sahabatmu yang mereka itu, di antara mereka ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, sahabat-sahabat mulia, sekelas Abu Bakar As-Siddiq akan meninggalkanmu wahai Muhammad SAW kalau engkau tidak berakhlak mulia dalam dakwah. Walau kunta faddan ghalidhal qalb, kalau seandainya engkau kasar, bersikap kasar dan berhati keras, para sahabatmu akan meninggalkanmu. Fa'fu anhu, kalau para sahabatmu misalkan melakukan kekhilafan, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amri, ajak mereka bermusyawarah supaya mereka merasa juga dihargai sebagai sahabat Rasulullah SAW, yang dengan itu hati mereka tetap bersatu. Ini ayat mulia, agung sekali kalau kita renungkan. Bayangkan, sekelas Nabi Muhammad SAW, kalau kehilangan satu akhlak mulia, yaitu bersikap lemah lembut, sekelas beliau, maka para sahabat terbaik di sekeliling beliau akan meninggalkan beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bilang begitu dalam surat Ali Imran 159. Nah, sekarang kita bawa ayat ini pada diri kita, kepada segenap dewan guru, asatidzah, ustadzat, kepada para santri yang nanti akan menjadi tokoh-tokoh di masyarakat. Sebanyak apapun ilmu kalian, kalau tanpa adab, kalian akan ditinggalkan oleh manusia, tidak mau didengar. Ini pentingnya adab. Ini pentingnya adab. Maka sebenarnya pendidikan di rumah dan pendidikan di madrasah, di pondok pesantren itu kuncinya di sini, di adab itu. Adab. Hanya saja pondok-pondok pesantren yang bermanhajkan Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat menitik beratkan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu, yang kita kenal sebagai tauhid, al-aqidah as-sahihah. Itu yang pertama sebelum yang lain. Karena percuma orang itu dia senyum, murah senyum dengan orang lain, bersikap baik, tapi dia nggak sholat. Ternyata dia beribadah kepada selain Allah. Dia beristighatsah kepada orang yang sudah mati. Dia beradab kepada manusia, tapi tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini percuma. Justru sebaliknya, kalau orang itu sudah bisa mewujudkan adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Dia akan dijadikan baik.
Ya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah sebabnya para sahabat yang mulia menceritakan kisah kecil mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang diajarkan pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kecil dan anak-anak yang masih remaja? Ini juga pelajaran buat kita para pendidik, orang tua, para ustadz dan ustadzah. Jundub bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan dalam hadis yang sahih, riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau Jundub bin Abdullah menceritakan masa kecilnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratun. Dulu kami yang masih kecil, masih remaja, masih gulam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ta'allamna al-imana qabla an nata'allam al-Quran. Kami belajar iman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar tauhid, belajar akidah sebelum kami mempelajari Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imanah. Baru kemudian setelah mantap akidah, konsep-konsep keimanan ditanamkan oleh Rasulullah dalam hati para sahabat yang masih belia, masih kecil-kecil, barulah kemudian mereka mengambil Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qira'atan wa fahman, bacaan dan pemahaman. Fazdadna bihi imana, yang kemudian dengan itu kami menambah keimanan. Jadi konsepnya yang pertama kali adalah belajar akidah dulu, belajar iman dulu, menanamkan tauhid, akidah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati anak-anak kita. Sebelum mereka dijejali dengan hafalan ini, hafalan itu. Mana lebih baik dan lebih efektif? Anak itu punya semangat dan kecintaan sendiri untuk menghafalkan Al-Quran, ataukah dia menghafal Al-Quran karena paksaan? Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Tentu yang pertama. Dia menghafal Al-Quran karena kecintaannya kepada Al-Quran. Itulah yang ditanamkan terlebih dahulu oleh Rasulullah SAW. Ditanamkan kecintaan dulu di dalam hati anak itu kepada Allah. Pengagungan kepada Allah itu ditanamkan. Ini yang dimaksudkan oleh Jundub bin Abdullah ketika dia masih kecil bersama para sahabat yang lain. Ta'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Kami lebih dulu belajar iman, belajar akidah, belajar bagaimana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kami belajar Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Adapun di zaman ini juga harus dirubah ya konsep ini. Kalau seandainya ada di pondok-pondok kita, banyak yang menitik beratkan di awal-awal itu hafal, dipaksa hafal. Belum ditanamkan kecintaan di dalam hati anak itu kepada Allah, belum dikenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau anak itu dia sudah cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, pasti dia akan mengagungkan kalamullah. Kalau dia sudah mengagungkan dan mencintai kalamullah, otomatis dia akan semangat untuk menghafalkan kalamullah. Motivasi itu muncul dari dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsik namanya. Dan itu motivasi yang jauh lebih hebat daripada motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, daripada motivasi berupa iming-iming hadiah. Bukan nggak boleh ya, iming-iming hadiah bukan nggak boleh, sebagai motivasi boleh. Tapi yang terbaik itu adalah motivasi internal yang bangkit dari rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula yang diajarkan oleh para nabi dan rasul yang lain. Makanya kita mendapati di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim itu menitik beratkan pendidikan untuk anak-anaknya, untuk Ismail dan juga Ishak itu pada tauhid. Sampai-sampai beliau
tidak bosan-bosan berdoa. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku, jauhkan anak keturunanku dari peribadatan kepada selain-Mu ya Allah. Ini menunjukkan concern beliau, fokus dan perhatian beliau kepada tauhid. Karena tauhid ini akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah yang itu kemudian menjadikan anak itu semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Taib. Lantas pertanyaannya sekarang, bagaimana metode kita, cara kita menanamkan akidah tauhid kepada anak-anak kita, baik di rumah maupun di sekolah, khususnya usia SD, termasuk anak usia SMP dan SMA. Ini juga penting kalau seandainya metode ini terlewatkan atau belum pernah kita terapkan. Ya. Yang pertama, para ulama mengatakan sejak kecil kita harus sering-sering memperdengarkan kalimat tauhid kepada anak kita, walaupun dia masih bayi. Sering-sering perdengarkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Talkinkan kalimat itu. Daripada anak-anak itu dia ditidurkan dengan musik, dengan apa? Digendong-gendong, digoyang, dinina bobokkan ya istilahnya ya. Dinina bobokkan dengan nyanyian-nyanyian. Perdengarkan dia kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, diulang-ulang kalimat tauhid itu. Ya, bahkan bila perlu sejak mereka baru lahir. Kenalkan juga sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka saat mereka masih kecil. Kenalkan bahwasanya Allah itu punya rahmat yang maha luas, pengasih, penyayang, maha baik, sehingga tumbuh rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua juga bisa mempraktikkan hal ini ketika di meja makan bersama anak-anaknya. Bisa menanamkan nilai tauhid itu ke hati anak. Ya, misalkan ketika makan bersama jangan langsung makan begitu. Itu kesempatan bagi orang tua untuk menanamkan nilai, menanamkan prinsip ke dalam hati anak. Nah, ini makanan semuanya datang dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ini rizki datang dari Allah, karena Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Itu sudah mulai diperkenalkan sifat nama Allah dan perbuatannya. Kalau Allah menghendaki, mustahil kita bisa. Kalau Allah menghendaki kita tidak makan hari ini, mustahil kita bisa makan hari ini. Allah maha baik, maka Allah datangkan ini. Coba lihat ini ikan laut ini, dia berasal dari samudra entah dari mana, tiba-tiba ada di hidangan di atas meja kita. Itu kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkannya, mustahil. Dia ada di sini, nak. Itu sampaikan kepada anak kita. Ya, setiap makan, setiap kali bersama dengan mereka, supaya pengagungan mereka, kecintaan mereka tumbuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering juga kenalkan atau ikat hati mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak itu kan sering minta uang jajan ya. Ini pelajaran berharga buat bapak-bapak, ibu-ibu. Anak-anak itu suka minta uang jajan. Itu sebenarnya ada kesempatan buat kita untuk menanamkan nilai tauhid ke dalam hati mereka. Jadi ketika anak-anak minta uang jajan, jangan langsung dikasih uang jajan begitu saja. Kita bisa mengatakan, nak, mau uang jajan ya? Boleh, tapi coba minta dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan maha pemberi rizki. Semua rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Coba minta sama Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berdoa minta kepada Allah, baru kita kasih. Nah, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu hatinya terikat untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap keadaan, dia butuh apapun juga, dia terbiasa untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan mereka juga kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kecil itu biasanya kan kagum dengan yang gede-gede ya. Makanya mereka suka minta mainan dinosaurus, karena dinosaurus gede, besar.
Mereka minta robot yang besar. Karena anak kecil itu fitrahnya kagum dengan sesuatu yang besar. Nah, kita bisa menanamkan nilai ke dalam hati mereka, kita ajarkan mereka. Nah, ada yang jauh lebih besar, bahkan jauh lebih besar daripada alam semesta ini, jauh lebih besar daripada matahari, jauh lebih besar daripada 7 lapis langit dengan segenap isinya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Oh, itu dia akan kagum sekali. Ada yang lebih besar daripada dinosaurus. Itu kata anak kecil ini, anak kecil, bukan kalian. Kalau kalian ini sudah tumbuhkan rasa kagumnya kepada Allah. Ya, tinggal bagaimana kreatifnya kita sebagai orang tua dan guru. Ini saya hanya sekedar memberikan contoh-contoh sederhana saja. Berikutnya, perkenalkan kepada mereka nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bisa menimbulkan muraqabah. Perasaan muraqabah, yaitu perasaan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah seperti As-Sami', yang Maha mendengar. Nah, semua bisikan, semua apa yang engkau rahasiakan, bahkan bisikan hatimu itu didengar oleh Allah. Al-Basir, yang Maha melihat. Engkau sembunyi, engkau bermaksiat ketika sendiri, Allah melihat, sekalipun abi umi nggak ngelihat. Al-Khabir, yang Maha mengetahui perkara yang samar, halus. Semua rahasia yang kau simpan dalam hatimu, Allah Maha mengetahui, karena Allah itu Al-Khabir. Allah Maha mengetahui perkara yang halus. Itu yang diajarkan di dalam Al-Quran, bukankah? Coba perhatikan dalam surat Luqman. Luqman, banyak para ulama mengatakan Luqman itu bukan seorang nabi. Dia seorang, bahkan disebutkan mantan hamba sahaya yang berkulit hitam. Tidak ada yang mengenal beliau. Orang biasa, tapi dia seorang yang soleh dan memiliki hikmah, khususnya hikmah dalam mendidik anak. Itu sebabnya Allah mengabadikan nama beliau dalam satu surat, ya kan? Ada surat Luqman, terkenal, ya. Apa di antara nasihatnya Luqman kepada putranya? Ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin أو في السماء فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Ya, perhatikan nasihatnya Luqman. Wahai nak, apapun juga berupa amalan, baik itu amalan baik maupun buruk, walaupun dia sebesar biji yang sangat kecil sekali, khardal, biji sawi yang sangat kecil sekali, dia tersimpan di dalam bebatuan, tersimpan di lapisan-lapisan langit atau di lapisan-lapisan bumi, ya'ti bihallah, nanti Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya di hari kiamat. Kenapa? Karena Allah itu innallaha latifun khabir. Lihat, Luqman memperkenalkan nama Allah dan sifatnya. Karena Allah itu maha halus, maha lembut, maha mengetahui segala perkara yang samar. Ini Al-Quran sedang mengajarkan kepada kita konsep bagaimana menanamkan akidah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga anak itu merasa diawasi oleh Allah. Kenapa anak-anak kita sekarang di depan kita dia baik, ya kan? Di depan ustadz-ustadznya baik, Masya Allah. Tapi setelah keluar dari pagar pondok, sudah kacau balau, sudah kelihatan aslinya. Kenapa ketika dia sendiri dia berani bermaksiat, tapi di hadapan orang tuanya, di hadapan gurunya dia bersikap seperti Masya Allah, anak yang soleh sekali. Kenapa justru di hadapan Allah yang maha melihat dia berani mempertontonkan maksiat, justru di hadapan manusia dia malu bermaksiat? Ini kan salah, ini ada yang salah. Masalahnya adalah anak-anak yang seperti ini sejak kecil mungkin belum pernah diperkenalkan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi, As-Sami', Al-Basir, Al-Latif, Al-Khabir, yang menjadikan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali dimasukkan ke dalam kurikulum
pendidikan di sejak TK, bahkan sejak pendidikan dasar. Insya Allah sudah ada di sini Ustaz ya. Ya, kalau bisa ada muqarrarnya, ada buku panduannya, sehingga semua guru, walaupun dia guru umum, bisa menggunakan panduan itu untuk menanamkan nilai-nilai ini. Karena tidak harus jadi ustadz ustadzah ini untuk bisa menanamkan konsep ini. Semua kita punya tanggung jawab yang sama, orang tua bisa, ya. Baik. Kemudian yang kedua, mau'idhah. Dalam menanamkan akidah itu terapkan metode yang namanya mau'idhah. Apa itu mau'idhah? Mau'idhah itu adalah nasihat yang terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah targhib, kemudian yang kedua adalah tarhib, yang menjadikan dia termotivasi dan yang menjadikan dia takut. Nasihat itu harus ada, mengandung dua hal tersebut. Tapi yang diutamakan pertama kali adalah targhib, bagaimana memotivasi dia semangat beramal soleh. Ada surga, Allah akan merahmati, Allah akan menjadikan engkau sukses dunia akhirat, Allah akan merahmati engkau. Ini targhib. Tapi jangan lupa tarhib. Kalau engkau bermaksiat, kalau engkau berbuat zalim, ingat Allah pasti akan membalasnya. Ada neraka nanti di akhirat. Ini juga perlu, ya. Ini juga yang dipraktekkan oleh Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini metode yang diterapkan oleh Luqman. Ingatlah kisah Luqman ketika dia memberikan mau'idhah kepada putranya. Wahai nak, jangan engkau berbuat kesyirikan, diwanti-wanti. Karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian yang terakhir, ya, kita sebagai pendidik dan orang tua dalam menanamkan nilai-nilai tauhid, akidah ini harus pilih-pilih momen. Pilih-pilih momen. Makanya dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 3 momen yang dicontohkan secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah momen yang pas sekali untuk menanamkan nilai, menanamkan prinsip dan konsep akidah atau adab dan akhlak secara umum. Apa saja, ya. Mau menanamkan konsep kejujuran, mau menanamkan konsep disiplin, mau menanamkan konsep kesabaran, tawakal, gunakan 3 momen ini. Yang pertama, ketika makan-makan. Ketika makan-makan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan hal ini ketika beliau makan bersama anak kecil, anak dari istri beliau yang bernama Umar bin Abi Salamah. Anaknya Ummu Salamah. Ummu Salamah kan setelah wafatnya Abu Salamah menikah dengan Rasulullah SAW. Nah, Umar bin Abi Salamah ini masa kecilnya dididik oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau makan satu nampan bersama Rasulullah SAW. Ini juga penting. Orang tua, ya, jangan hanya makan pakai piring sendiri-sendiri. Sesekali itu makan bersama anak, gitu. Pakai nampan. Itu kesempatan menerapkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Umar bin Abi Salamah, perhatikan, hadisnya ajib, luar biasa. Kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah SAW. Saya waktu masih kecil dalam pemeliharaan Rasulullah SAW. Wa kanat yadi tatishu fi sahfah. Ketika makan bersama Rasulullah SAW, tanganku itu kesana kemari, sana kemari. Yang ngambil makanan ke sana kemari. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah kemudian Nabi mau mengajarkan, menanamkan nilai adab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar yang masih kecil,
Perhatikan, Umar bin Abi Salamah mengingat dengan detail kejadian tersebut, padahal ketika itu dia masih kecil. Dia riwayatkan kisah ini ketika dia sudah dewasa. Menunjukkan kejadian ini tidak dilupakan oleh beliau. Apa rahasia ini tidak dilupakan? Insya Allah nanti akan kita bahas. Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Ya gulam, sammillah." Wahai nak, sebelum makan jangan lupa sebut nama Allah. Ya gulam, sammillah. Ringkas padat kalimatnya. Bukan ceramah yang panjang lebar. Kalau ceramah yang panjang lebar nggak masuk itu di anak. Nggak akan diingat. Yang diingat itu omelannya, bukan? Ya gulam, sammillah. Disuruh untuk mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah. Ini pendidikan, penanaman akidah juga. Ingat, seakan-akan Rasulullah SAW mau mengajarkan, ingat nak, ini makanan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai wujud syukur dan terima kasih kita kepada Allah, sebut nama Allah. Dan Allah itu maha berkah. Kalau kita mau makanan kita diberkahi, sebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kul biyaminik, pendidikan adab. Makan dengan tangan kananmu. Perhatikan kalimatnya, ringkas, padat. Tidak panjang lebar, tidak pakai ngomel. Wa kul biyaminik, makan pakai tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makan apa yang ada di hadapanmu. Pendidikan karakter, supaya anak itu tidak bersikap tamak, supaya anak itu memiliki sikap qanaah. Makan apa yang dia miliki, puas dengan apa yang ada pada dirinya. Jangan mengambil milik orang lain. Subhanallah. Hanya 3 kalimat. Samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Kemudian apa kata Umar? Umar bin Abi Salamah, fama zalat tilka ti'mati ba'du. Semenjak saat itu, itulah cara makanku sampai aku dewasa. Pendidikan yang tidak dilupakan, berbekas, terukir dalam memori. Luar biasa. Tapi momennya tepat. Ketika makan-makan. Nah, ini manfaatkan momen ini. Yang kedua, ketika jalan-jalan. Ketika jalan-jalan, ingat kisah Rasulullah membonceng Ibnu Abbas. Di situ kemudian Rasulullah mengajarkan konsep akidah, keyakinan kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya gulam, lihat, perhatikan kalimatnya ya, ringkas, padat. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai nak, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya, bukan pidato ceramah panjang lebar, tidak. Beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Subhanallah, ini kan hadisnya panjang, hadis nomor 19, Arba'in. Tapi Ibnu Abbas menghafalnya saat itu juga, kemudian beliau meriwayatkannya dan riwayatnya sampai kepada kita. Padahal ketika itu beliau masih kecil. Lihat begitu berbekasnya pendidikan Rasulullah SAW. Karena memang momennya tepat sekali. Ketika jalan-jalan, lagi mengendarai kendaraan. Makanya orang tua ketika mengantar anak ke sekolah, jangan diam. Jangan anak diberikan gadget, dibiarkan sendiri dengan gadgetnya. Itu kesempatan untuk menasehati anak. Kesempatan untuk menanyai anak, tadi belajar apa saja yang engkau pelajari di sekolah. Sambilan kemudian ditanamkan nilai-nilai kepada mereka. Momen yang ketiga adalah ketika anak sakit. Yang pertama tadi apa? Ketika makan. Yang kedua, ketika jalan-jalan. Yang ketiga, ketika anak sakit. Ketika anak sedang sakit, itu hatinya sedang terbuka. Makanya jangan sekali-kali, ini terutama ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, jangan anak ketika sakit itu justru diomelin. Tuh kan, gara-gara kamu begini, kamu begitu, makanya kamu jadi sakitnya.
itu hatinya sedang terbuka, kalimat yang kita ucapkan itu akan masuk ke dalam hatinya, dan kalimat yang sama yang akan mereka ungkapkan nanti ketika mereka jadi orang tua. Karena ada istilah luka asuh. Luka asuh. Dulu mereka salah diasuh, akhirnya salah pengasuhan itu turun-temurun kepada anak keturunan mereka. Justru sebaliknya, ketika anak sakit itu kesempatan menanamkan nilai, karena nilai itu akan masuk ke dalam hati mereka. Nah, sabar ya. Ini Allah Subhanahu wa taala sayang sama adik. Ya. Karena kita manusia ini banyak salah. Kadang-kadang kita lupa minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dikasih sakit, kita ditegur oleh Allah, mau dihapuskan dosa-dosa kita. Kemudian kalau kita bersabar, kita dapat pahala sabar. Lah, ini kan luar biasa. Justru nilai itu yang masuk ke dalam hatinya. Ridho dengan takdir Allah, dia bisa bersabar. Ya. Dia bisa mengharapkan pahala dari sakitnya. Dan semua nilai yang kita tanamkan ketika itu, ya kesempatan tegur anak. Ini boleh jadi karena adik suka ngebantah abi, ngebantah umi, suaranya lebih tinggi daripada umi. Allah tegur, dikasih sakit. Pasti anak-anak itu dia bilang, oh, ya umi maaf, saya salah, maaf. Itu saya pengalaman, saya punya 5 anak soalnya. 5 anak, itu ketika mereka sakit itu, kita ingatkan mereka, itu mereka nangis, minta maaf mereka, dipeluk uminya. Walaupun ketika mereka sudah sehat, ketika main-main kadang-kadang kurang ajarnya muncul lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti nilai itu akan terekam dalam hati mereka. Akan terekam. Ya. Itu sebabnya Nabi SAW pernah mengislamkan seorang anak kecil Yahudi. Gara-gara beliau menjenguk anak Yahudi yang sakit ini, ya, dijenguk oleh Rasulullah SAW ketika dia sakit. Karena anak-anak ketika dia sakit itu hatinya sedang terbuka. Nabi jenguk, kemudian Nabi suruh anak ini masuk Islam, aslim. Masuk Islamlah engkau. Anak ini kepingin masuk Islam, tapi dia lihat orang tuanya. Orang tuanya yang dia seorang Yahudi, dia terenyuh juga karena Rasulullah menjenguk anak ini ketika dia sakit. Maka orang tuanya mengizinkan anak ini masuk Islam. Kemudian dia mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia meninggal, ini anak. Meninggal langsung. Kemudian Rasulullah SAW keluar, kemudian beliau bersabda, Alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Masuk Islam. Itu gara-gara dinasehati, diajak masuk Islam ketika dia sakit. Nah, sebenarnya banyak, masih panjang tapi khawatir waktu tidak mengizinkan. Karena kita masih ada ini ya, masih ada jadwal lagi nanti maghrib. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian alhamdulillah tadi panitia menyediakan hadiah ya. Tadi sudah ada 2 santri kita yang dapat hadiah. Tapi mohon maaf, ini mungkin hadiahnya ditujukan untuk santri-santri kita, ya. Hadiahnya untuk santri-santri kita. Kalau tadi 2 pertanyaan ya. Kalau di belakang ibu-ibu ada ini enggak? Ada akhwat yang masih usia sekolah enggak? Ada enggak? Ada ya? Boleh. Yang masih ada usia sekolah, SMP, SMA, boleh ini ikutan ini untuk mendapatkan hadiah. Pertanyaannya berapa pertanyaan? Tadi sudah 2 di Ikhwan. Masih banyak. 17. Oh ya. Yang bertanya juga dapat hadiah, silakan. Gak ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ikhwan.
Oh, enggak usah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, ini menyangkut tentang perkembangan anak Ustadz. Di zaman yang kita yang banyak media sosial ini, banyak anak-anak yang baik yang sudah dewasa ataupun masih kecil itu terpapar oleh pemikiran-pemikiran, baik itu jadi ateis atau yang lainnya gitu Ustaz. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua untuk bisa memproteksi anak kita dari pemikiran-pemikiran atau dari subhat-subhat yang ada di media sosial gitu Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Bismillah. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama, singkat saja jawabannya. Orang tua harus meluangkan waktu bersama anak. Ya. Jadi orang tua mau ikut pelatihan parenting setiap hari, dapat sertifikat parenting bertumpuk-tumpuk, tapi tidak pernah meluangkan waktu sama anak, percuma. Rasulullah SAW meluangkan waktu ketika mendidik anak-anak. Padahal itu anak bukan anak beliau loh. Kan putra-putranya Rasulullah meninggal semua ketika masih kecil. Rasulullah meluangkan waktu. Padahal beliau seorang nabi, seorang guru, seorang suami dari 9 istri, kemudian seorang ayah, kemudian beliau panglima perang, ya kan, kepala negara, masih punya waktu untuk menasihati anak-anak, mengajarkan anak-anak. Jangan mengatakan, oh kami nggak punya waktu Ustadz, sibuk kerja. Nabi ada waktu untuk mendidik anak-anaknya, mendidik anak kecil. Apa sih kita ini dibandingkan dengan kesibukan Nabi SAW, ya kan? Kuncinya adalah luangkan waktu. Bisa ketika mengantar anak, ya, jalan-jalan, ajak anak makan, luangkan waktu. Yang kedua, doa. Boleh jadi kita sebagai orang tua tidak cukup ilmu dalam mendidik anak, tapi kita punya doa. Diriwayatkan bahwasanya Fudail bin Iyad, salah seorang ulama salaf, dia punya anak bandel, super bandel, nakal. Fudail bin Iyad tidak henti-hentinya berdoa, Allahumma inni ajaztu an islahi waladi fa aslihhu li. Ya Allah, aku lemah, aku tidak mampu memperbaiki keadaan anakku, maka tolong perbaiki anakku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memperbaiki anaknya jadi ulama, padahal sebelumnya bandel. Ya itu, wallahu taala a'lam bishawab. Pertanyaan ya buat santri. Oh ya, antum mau bertanya. Assalamualaikum ya Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, tadi mungkin disampaikan tentang beberapa referensi daripada hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana cara pendidikan Rasulullah kepada anak-anak. Nah ini mungkin bagi jamaah yang di sini mungkin sudah mempunyai anak yang sudah beranjak dewasa, artinya sudah mungkin kategorinya berumur. Apakah kemudian ada trik-trik khusus untuk kemudian menasihati mereka, atau sama antara yang kecil, dewasa, ataupun mungkin yang sudah berumur seperti itu? Kemudian terkait pembiasaan menanamkan tauhid kepada anak, kadangkala mungkin sebagian daripada kaum muslimin ada yang mereka membiasakan untuk membaca kalimat tauhid, misalkan la ilaha illallah gitu ya, sebelum tidur, akhirnya mungkin dirutinkan dan seterusnya. Ala kulli hal, sebagian ada yang khawatir ini termasuk daripada bab mengada-ada dalam agama. Bagaimana mungkin terkait hal ini, Ustaz? Jazakallahu khair. Gimana tadi merutinkan apa? Merutinkan misalkan baca la ilaha illallah misalkan sekian kali, hanya sekedar tadi tujuannya untuk menanamkan tauhid kepada anak, misalkan sebelum tidur, karena waktunya adanya itu, Ustaz. Apakah itu termasuk mengada-ada dalam agama seperti itu, Ustaz? Bagus pertanyaannya, jazakallahu khairan. Terkait kondisi anak kita yang mungkin usianya sudah remaja, sudah dewasa, sementara dulu ketika masih kecil belum sempat kita tanamkan gitu ya. Tetap
inti yang hendak kita tanamkan itu tetap sama. Pengagungan, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja karena orang yang sudah lebih dewasa itu sudah akalnya lebih sempurna, maka para ulama mengatakan bisa langsung dengan membacakan ayat Al-Qur'an kemudian menjelaskan kepada mereka maknanya. Karena Al-Qur'an itu membawa keberkahan. Kalau Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung, gunung itu bisa hancur lebur, maka kepada hati manusia seharusnya bisa lunak hati manusia itu. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ya kan? Rasulullah SAW juga ketika berdakwah kepada orang-orang musyrikin yang sudah dewasa, sudah tua, beliau membacakan Al-Quran. Itu poinnya. Kemudian terkait misalkan kita membiasakan kalimat tauhid di telinga anak kita, apakah itu termasuk perbuatan mengada-ada? Ya, jika itu dikhususkan, dirutinkan pada hari tertentu dengan jumlah bilangan tertentu, itu bisa jadi bid'ah. Maka jangan diikat dengan waktu tertentu. Ya, tidak harus sebelum tidur. Ya, saat kita main-main sama mereka itu bisa kita tanamkan kalimat itu. La ilaha illallah, yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala a'lam. Kita bagi-bagi hadiah ya. Untuk Ahwat, Ustadz mungkin Ahwat dari Ahwat. Oh ya, dari Akhwat. Silahkan dari Akhwat. Ahwat mungkin yang bertanya. Oh ya, tadi santri kami, tadi yang 2 tadi bisa maju dulu, silahkan untuk menerima hadiahnya. Lumayan, ini sama-sama 1 ya. Masya Allah, lumayan nih. Masya Allah. Barakallahu fiik, nggak perlu bungkuk. Terus gimana? Dari Akhwat, ada yang bertanya? Ahwat mungkin ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana cara mengatasi seorang anak yang mempunyai inner child, terutama kepada sosok ayah, dan ketika sudah memasuki usia remaja, ketika dinasehati, dimotivasi, ataupun diberikan wejangan-wejangan yang positif, anak itu seringkali menolak karena di dalam hatinya sosok ayah yang memang tidak sesuai yang dia harapkan ketika dia kecil. Syukran, jazakallahu khairan, Ustadz. Iya, ini tadi pertanyaannya inner child ya, inner child. Iya. Ya, itu inner child tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita istilahkan dengan luka asuh masa kecil itu. Jadi kalau kita kembali kepada Al-Quran, ada nabi yang mengalami inner child luar biasa. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Bapaknya kan kafir, ya kan? Bapaknya kafir. Diajak untuk beriman nggak mau. Bahkan bapaknya itu mengancam Ibrahim. Aku akan rajam engkau, wahai Ibrahim. Wahjurni maliya, tinggalkan aku. Itu kan bapak yang paling toksik, itu bapaknya Nabi Ibrahim. Tapi apakah Nabi Ibrahim jadi ikut toksik? Ya, kan tidak. Justru Nabi Ibrahim menjadi bapaknya para nabi dan rasul. Ya. Jadi kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan-bosan untuk berdoa. Kemudian kalau anak kita seperti itu, maka orang tua, kata para ulama nih, harus mengakui kesalahan juga. Yang namanya minta maaf itu kepada siapapun juga. Kalau kita salah, minta maaf itu kepada siapapun juga, hatta kepada anak kita, hatta kepada murid kita. Kalau kita salah, wajib minta maaf. Maka minta maaflah kepada anak kita yang dulu mereka mengalami luka asuh. Salah cara kita mendidik dia, terluka hatinya. Nah, dengan ucapan maaf kita itu akan mengobati luka batinnya. Kalau kita sudah minta maaf, biasanya tuh anak-anak itu histeris, menangis dia. Artinya ketika orang tuanya minta maaf, dari situ dimulai lembaran yang baru. Ya, wallahu taala a'lam bisawab. Pertanyaan lagi ya. Pertanyaan berikutnya buat
santri yang akhwat mungkin ada ya. Silakan santri yang akhwat untuk ada. Siapa nama sahabat Rasulullah SAW yang buta yang disebutkan dalam surat Abasa? Ada enggak? Silakan. Ada. Silakan. Baik, supaya cepat juga, terus ya, lanjut silakan. Ada dari ibu-ibu. Mic-nya mati. Mic-nya di-onin aja. Ada dari Ahwat. Kalau nggak ada lanjut ke oh, Iya. ada ya. Pertanyaan berikutnya, ini buat santri. Ada 3 akhlak tadi yang Ustadz sampaikan, apa saja itu? Barakallahu fiik, fadhal. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala, adab kepada Rasulullah SAW, adab kepada hamba-hamba Allah yang lain. Fadhal, bisa dikasih hadiahnya. Ya. Sebutkan satu contoh bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Santri yang bisa jawab? Mengimani apa? Iya, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, tafadhal, bisa dikasih hadiah. Yang akhwat enggak ada ya? Enggak ada ya? Yang Ahwat ada, bisa diinfo ada santri Ahwat kah? Ada. Silakan Ada. Tadi dijawab tadi sahabat Rasulullah yang buta yang disebutkan dalam surat Abasa. Ini ya. Abdullah bin Umi Maktum. Barakallahu fiik. Silakan dikasih hadiahnya. Pertanyaan Nanti berikutnya. dicatat sama tim Ahwat ya. Pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan surah Makkiyah? Ahsanta. Surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Barakallahu fiik. Ahsanta, barakallahu fiik. Sebutkan 3 momen yang pas bagi orang tua dan pendidik untuk menasehati anaknya. Hasan. Ya, antum. Ketika makan, ketika jalan-jalan, kemudian ketika anak itu sakit. Barakallahu fiik. Yang akhwat sekarang nih, yang akhwat lagi. Siapa nama sahabat cilik yang makan bersama Rasulullah SAW? Yang akhwat. Yang tadi dulu nih. Silahkan langsung jawab aja. Assalamualaikum Ustadz, yang sebelumnya, yang 3 momen. Oh udah. Sudah ada yang jawab barusan ini yang ikhwan. Ya ibu silahkan. Siapa nama sahabat kecil Rasulullah yang makan bersama Rasulullah SAW? Umar bin Abi Salamah. Ahsanti, barakallahu fiik. Silakan dapat hadiah. Masih tersisa lagi berapa, Bang? Masih banyak. Masya Allah. Ini kehabisan pertanyaan. Masya Allah. Ini boleh nggak dikasih double nih hadiah? Ini agak sulit nih pertanyaan nih. Ya, dapat double nih. Nah, ini bisa ikhwan akhwat ya yang jawab. Apa rahasia kunci kenapa kok kalimat-kalimatnya Rasulullah itu terekam dalam memori para sahabat bahkan sampai mereka dewasa? Ada yang bisa menyimpulkan? Oh, ada santri ini ya? Masya Allah, santri. Santri. Iya, momen yang tepat, benar, sahih. Satu lagi apa?
Kata-kata yang ringkas gitu ya. Yang padat, ringkas, tidak panjang lebar bertele-tele. Ahsan tabarakallah. Berarti dapat double ya nih. Masya Allah. Kalau buat ustadzahnya boleh enggak ini panitia? Masya Allah. Bagaimana? Oh, nanya lagi? Iya deh, boleh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mendapati satu teman lah. Jadi kondisi orang tuanya Maaf, gimana? Bisa diulangi? Apa tadi? Baik, saya ulang. Ana mendapati punya teman. Iya. Jadi kondisinya ini punya orang tua ini nikah lagi. Orang tuanya nikah lagi. Terus dia menjual beberapa barangnya untuk biaya pernikahannya itu. Nah, sekarang posisinya mau cerai dan sekarang dia mau operasi dalam keadaan sakit. Dan sudah dihubungi kedua orang anaknya ini, anak coba hubungin, dia tidak peduli dengan keadaan orang tuanya. Sampai anak kirimkan ceramah dari Ustaz kita juga Abdullah Zain tentang walaupun zalimnya orang tua, kita tetap berbakti. Nah, bagaimana kondisi anak ini tidak peduli sama sekali, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, berbakti kepada kedua orang tua itu wajib ya. Apalagi mereka muslim kan. Ini masih muslim kan? Apalagi muslim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu kafir, andai kata orang tuamu kafir, dan sejahat-jahat kejahatan adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Andai kata kedua orang tuamu kafir, kemudian menyuruh engkau untuk berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran, jangan mau. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah bergaul bersama mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Itu kafir loh itu. Allah perintahkan untuk bergaul dengan mereka dengan adab akhlak yang baik di dunia. Semoga dengan itu mereka mau masuk Islam. Nah, kalau orang kafir saja Allah perintahkan seorang anak tetap berbuat baik di dunia kepada orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya mukmin muslim. Jadi tetap salah anak yang tidak mau memperhatikan orang tuanya gara-gara beberapa kesalahan orang tuanya. Ya, nasihatnya takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kezaliman orang tua kita maafkan, harusnya bisa dimaafkan. Ya, kalaupun kita tidak bisa memaafkan, kan ada Allah yang maha adil yang akan mengadili. Adapun kewajiban kita sebagai anak itu tetap akan ditanya oleh Allah. Kamu sudah jalankan tidak kewajibanmu sebagai anak berbakti sama orang tua? Ya, nggak boleh bersikap acuh tak acuh kepada orang tua yang sedang membutuhkan. Itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Oh gitu. Ya, perlu difahamkan juga kepada ibunya begitu ya. Bahwasanya ini kewajiban sebagai anak gitu. Dia wajib, dan tidak harus dia memberitahu perbuatan ihsan dia kepada bapaknya, tidak harus dikasih tahu ke ibunya, ya kan? Bisa saja dia merahasiakan. Dan perbuatan ihsan itu memang sebaiknya juga disembunyikan. Ya kan, ada amalan-amalan yang kita dituntut untuk kita sembunyikan, ya, untuk menjaga keikhlasan kita. Wallahu taala a'lam bisawab. Gimana?